Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali saya Fitriani Rahman menemani. Kali ini kita di Kiprah Desa dan saya tidak sendirian. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, ini ya. Baik, ada Bung Wahyu Jailani S, benar ya? Betul. Ini mungkin lebih dekat nih mic-nya ya. Oke. Iya. Ini saya tidak tahu nih. Udah bisa ya? Bisa. Oke. Baik, pendengar, Anda bersama dengan saya Fitriani Rahman dan juga Bung Wahyu Jailani ya, dan kita akan berbincang tentang bagaimana sebenarnya kiprah dari petani milenial. Karena saya bersama dengan Duta Petani Milenial ya. Betul. Ini kalau boleh tahu usianya sekarang berapa sih, Bung Wahyu? Sekarang 23 tahun. 23 tahun petani ya. Iya, dan itu disebut petani milenial. Sebenarnya ini bikin penasaran. Jadi panggilnya Dek Wahyu ya. Aduh, kerasa tua Bung. Oke. Dek Wahyu ini boleh tahu sebenarnya kenapa sampai ada istilah petani milenial itu? Boleh tahu nih. Baik, terima kasih. Untuk petani milenial sendiri, awalnya kan kami dari generasi anak muda ya, seperti itu. Dan ini berangkat dari keresahan dari teman-teman juga. Karena anak-anak muda itu sekarang sudah malas ataupun tidak mau berkecimpung di dunia pertanian. Makanya kemarin saya baca dan juga mendaftar di sebuah program dari Kementerian Pertanian, yaitu Duta Petani Milenial. Seperti itu. Informasi ini juga berasal dari dosen saya sebenarnya, berawal dari dosen saya. Saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, yaitu Prof. Jasmal. Dia menawari saya untuk menjadi seorang duta petani milenial karena beliau melihat saya aktif dalam bidang peternakan. Oh, jadi awalnya di peternakan dulu nih ya? Iya, betul. Nah, dulu ternaknya apa biasanya? Ayam broiler, ayam potong. Oh iya, memang lagi rame ya, iya, itu juga ya. Tapi meskipun itu sempat down juga beberapa waktu yang belakangan ini ya, bahwa harga ayam potong itu turun, tetapi itu kan semakin bikin kreatif juga. Mungkin dibuat dengan kegiatan lain begitu. Nah, kalau kita ini sampai sekarang masih berkembang ya, usaha ini ya. Sekarang sedang berkembang juga di bisnis ayam potong ini, tapi kami dari teman-teman sendiri berinovasi lagi dengan membuat sebuah startup seperti itu, aplikasi digital. Punya startup juga gitu ya. Boleh tahu nih apa itu? Kami beri nama Growtani, seperti itu. Growtani. Jadi tentunya juga informasi-informasi pertanian dan peternakan itu bisa didapat dari situ juga. Betul. Jadi kami berkecimpung dalam bidang marketplace sebenarnya. Jadi semua produk pertanian maupun pangan kami hadir untuk menjembatani petani ataupun peternak yang ada di pasar tradisional untuk sampai kepada customer itu sendiri. Ini kedepannya bakal jadi e-commerce ya. Betul. Jadi target awalnya marketplace. Tapi ini kan menarik juga nih sebenarnya. Memang karena era digital sekarang, tentunya pemanfaatan ini juga harus dilakukan oleh para petani kita dan peternak kita ya. Kemudian supaya mereka tidak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada penurunan harga yang anjlok, kemudian tidak berkembang lagi dan akhirnya nanti patah hati gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau tahu nih, ini kan Duta Petani Milenial, apa saja sih yang sebenarnya harus dipelajari dalam mewakili suara-suara petani dan peternak ini? Untuk saya pribadi sih lebih ke actionnya. Jadi kami sebagai milenial yang dalam tanda kutip menguasai teknologi. Jadi kami menghadirkan teknologi dalam kegiatan beternak kita. Jadi prosesnya itu semakin efisien. Jadi daya ataupun usaha yang kita lakukan itu bisa menjadi 200 kali lipat dibandingkan cara konvensional seperti itu. Tapi ini juga ditularkan kepada petani-petani kita yang sudah lama, maksudnya petani senior nih ya. Ini kan petani pendatang baru ya. Apakah petani-petani senior kita juga ini sudah ikut menjadi bagian dari program-program petani milenial ini?
Ya, betul sekali. Jadi saya sekarang sedang mendampingi salah satu peternak. Ini sudah 17 tahun beternak seperti itu. Ya. Tetapi di masa pandemi ini kan ada sebuah masalah seperti yang dibilang Ibu tadi, Ya. Harga turun. Jadi kami masuk dalam lini peternakannya seperti itu. Jadi saya ada di Desa Tompo Bulu, ya. Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Itu saya sedang mendampingi satu peternak. Ya. Seperti itu, khususnya 3.000 ekor ayam. Sekarang ini sedang proses pemeliharaan juga. Jadi kami menghadirkan teknologi di peternakan ayam broilernya seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh tahu dari belajar dari pengembangan yang ada sekarang, ini kita berbagi tips ya. Jadi kita sebenarnya berharap ada tips-tips yang bisa dibagi ke tentunya peternak dan juga petani. Nah, kira-kira untuk bisa bertahan ya tadi itu 3.000 ekor ya. Betul. Itu biasanya kan kalau apakah sekali bibitnya datang atau sekalian panen ataukah memang dia ada tahapan dari 3.000 ini tidak semuanya bersamaan panennya? Untuk bibitnya sendiri bersamaan masuk semua untuk 3.000 ekornya, tetapi untuk masa panen ini sesuai dengan permintaan pasar, seperti melalui dari bobot badannya, seperti 1,4 kilo seperti itu. Jadi kita mengikuti permintaan pasar. Iya, tapi kalau kondisinya sekarang di kondisi turun harga seperti ini, apakah terasa juga oleh mereka sehingga ada upaya lain yang bisa dilakukan supaya tidak sampai merasa jatuh atau merasa rugi? Ya, kembali lagi ke proses manajemen yang baik yang diterapkan seperti itu, karena untuk peternakan rakyat sendiri rata-rata untuk seperti saya ini bermitra seperti itu. Jadi ada harga kontrak yang kita dapatkan, cuman pendapatan hasil akhir itu yang kadang tipis bagi menurut istilah peternak itu. Jadi untungnya itu tidak banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk bisa mendapatkan bibit yang bagus ya, misalnya bibitnya datang, terus bagaimana untuk bisa memeliharanya? Mungkin adakah makanan tertentu atau barangkali ayam-ayam ini diberi nutrisi atau seperti apa begitu? Lebih ke keuletan si peternak seperti itu. Jadi memang lebih keuletan juga ya. Dan juga penerapan SOP yang terpenting sebenarnya. Karena contoh pemberian pakan itu menjadi sebuah hal yang riskan juga. Karena kita minimal itu 2 hari sekali, tapi kadang ada peternak yang cuma 1 kali. Jadi pakannya itu tidak fresh lagi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan kualitas ayam yang bagus memang kembali juga kepada nutrisi yang diberikan kepada ayam ya. Betul. Jadi pakan yang fresh itu sebaiknya harus dikelola cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang SOP-nya harus 2 kali sehari, makanya 2 kali sehari gitu ya. Betul. Jadi memang yang nggak boleh malas ini petaninya ya, peternaknya ya. Benar-benar. Nah, kalau dalam kurun berapa lama biasanya kita akhirnya sudah bisa mendapatkan hasil? Taruhlah tadi targetnya 1,4 kilo gitu ya per ekornya. Kira-kira berapa lama sih waktunya? Untuk 1,4 kilo sendiri kita bisa capai di umur 32 hari. Seperti itu, 32 hari itu kita sudah bisa panen, tapi kita lakukannya bertahap seperti itu. Jadi rata-rata di peternak itu akan habis di umur 38 hari. Jadi antara 32 hari ke 38 hari. Betul. Jadi 1 bulan lebih lah ya. Tapi itu akhirnya bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau pakan, mungkin ini kira-kira bagusnya makanannya itu seperti apa untuk ayam yang bagus? Untuk pakan sendiri kan di setiap kan contohnya saya ini bermitra. Itu sudah ada SOP-nya sendiri dari perusahaan. Jadi ada standar ya. Ada standar. Jadi ada 3 jenis yang diberikan, yaitu crumble, semi crumble dulu maaf, terus crumble dan juga pellet seperti itu. Jadi ada selang umurnya tersendiri. Oh ya, jadi tidak maksudnya bukan crumble terus begitu ya. Jadi memang ada waktu-waktu yang kemudian dia cocoknya makanya sekarang sudah seperti ini. Betul. Sekarang seperti ini. Oke. Jadi memang lebih keuletan ya. Iya. Ini jadi penasaran. Baik, Anda silakan juga bisa bergabung dengan kami pendengar di 0821 3333 9440. Mungkin di antara Anda ada yang ingin sharing juga. Nah, selain produksi peternakan, tentunya juga pertanian juga menjadi sorotan ya. Jadi kira-kira yang sekarang berpotensi untuk ini kan kemarin saya sempat dengar bahwa banyak juga ya yang kemudian gagal untuk berbuah, misalnya kayak rambutan di wilayah yang tertentu, taruhlah di Bulukumba sempat dulu gampang gitu ya dapat
produksi buah, tapi ternyata ada yang gagal begitu. Nah, kira-kira apa tips yang bisa dikasih ke petani atau tentunya mereka yang berkebun? Oke, untuk saya pribadi sendiri dalam kondisi gagal panen ya, karena saya notabene-nya peternakan, kita harus adanya evaluasi dari prode sebelumnya. Contoh kita gagal di prode ini, kita melakukan ada namanya recording. Ada recordingnya juga ya. Jadi dilihat dulu apa yang sudah dilakukan, kenapa sampai seperti itu, gitu ya? Betul. Evaluasinya. Lalu ada evaluasi, betul seperti itu. Jadi kita lakukan recording apa yang kita lakukan di prodi tersebut. Jadi kita di prodi selanjutnya kita bisa membenahi apa yang ada di selanjutnya. Jadi hal penting yang perlu kita tekankan itu recording sebenarnya, temuan-temuan kita. Ya, jadi nanti bisa dipelajari bahwa jangan sampai nanti di waktu panen selanjutnya itu gagal lagi begitu. Betul. Tapi kan memang terasa ya ada beberapa waktu belakangan ini termasuk pertanian kita ya di sawah dan sebagainya, hasilnya juga ada yang gagal kan memang juga ya. Apakah juga ini bagian dari perubahan iklim yang terjadi kira-kira? Menurut saya iya juga. Dan ada pengaruh juga ya sebenarnya ya. Dan berangkat dari itu hal menariknya juga kami dari Grotani tersendiri itu memulai memikirkan itu. Jadi kami berencana menghadirkan sebuah asuransi kepada peternak seperti itu. Jadi jika mereka gagal kita asuransikan. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga ataupun organisasi dalam bidang asuransi untuk ya kita berusaha untuk memastikan petani ini tidak rugi, karena contoh tadi gara-gara iklim itu kan force major yang tidak bisa kita apa-apakan. Iya benar. Oh, jadi memang sudah ada lagi rencana untuk mengasuransikan para petani kita ya. Jadi para peternak dan petani kita. Dan tentunya mereka bisa menjadi lebih aman ya ketika terjadi kegagalan panen, berarti kan mereka tetap disupport untuk mendapatkan modal usaha baru begitu ya. Betul. Iya. Baik, ini luar biasa ternyata ide-ide dari generasi petani milenial ya. Namanya juga anak baru, mungkin paling fresh gitu ya. Petani lama ini udahlah gitu. Tapi kalau boleh tahu, ketika saya jadi penasaran, orang tua Wahyu sebenarnya petani. Kalau bapak sendiri backgroundnya juga petani seperti itu. Ya. Di rumah ada 10 ekor ternak sapi seperti itu. Jadi ada modal ya, Terus memang dikelolanya seperti itu ya. Dikelola. Jadi akhirnya anak-anak juga ikut. Tapi pernah merasa risih enggak sih jadi anak petani begitu awalnya begitu? Awalnya sih iya, karena melihat wah kita nanti jadi petani ataupun peternak gimana ya. Tapi dari beranjak karena saya masuk kuliahnya fakultas peternakan, setelah berkuliah ataupun lulus setelah itu, saya melihat prospek pertanian maupun peternak itu sangat besar. Salah satu yang pernah saya dapatkan, saya pernah magang di Australia. Jadi negara maju itu salah satu indikatornya itu pertanian ataupun peternakannya yang maju. Jadi saya sangat termotivasi akan hal tersebut. Iya, jadi memang jangan malu ya jadi anak petani ya, apalagi jadi petani, benar ya. Nah, saya mendapat informasi memang sudah sempat ke luar negeri juga ya untuk belajar banyak tentang hal ini. Selain di Australia, kemana lagi? Di 2018 pernah juga berkesempatan ke Jepang. Ya. Nah, kalau belajar dari apa yang terjadi di sana dan melihat potensi yang kita miliki, sepertinya potensi kita lebih besar sebenarnya ya untuk dikelola ya. Apalagi dari segi sumber daya alam sebenarnya. Iya. Nah, kalau dilihat potensinya akan semakin besar, apakah petani kita ini akan terus didampingi dalam posisi yang sama seperti lalu, atau akan ada pengembangan lanjutan untuk mengikuti kekinian atau kondisi zaman sekarang? Ya. Kalau dari saya pribadi lebih kepada penerapan teknologi. Contohnya saya berbasis IoT, Internet of Things. Seperti contoh yang kami lakukan di Grotani itu mulai mendigitalisasi apa yang trader ataupun lagi tren yang tren ataupun trader pemasaran yang konvensional kita mulai digitalisasi, dan juga sistem IoT kita terapkan di dunia, contohnya saya peternakan. Kita bisa memantau dari rumah saja sebenarnya. Mengikuti perkembangannya ya. Betul. Nah, jadi yang sapi 10 ekor ini ini udah beranak belum ya? Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi sudah ada tentunya digitalisasi yang masuk di situ ya. Tapi kalau mulai perkembangannya, apakah lebih mudah dan lebih murah pemanfaatan digitalisasi ini daripada penjualan konvensional? Kalau dari saya pribadi akan lebih mudah untuk digitalisasi,
Karena pertama aksesnya, juga rantai pasoknya, supply chainnya itu semakin apa istilahnya semakin pendek. Jadi cost untuk pendistribusian itu rendah. Iya. Seperti Dan itu. juga mungkin lebih mudah menjangkau pembeli lebih banyak ya. Betul. Karena luasnya target penjualan ya. Kalau konvensional biasanya kita kan muter-muter cari pembelinya Betul. di mana begitu ya. Iya. Tapi kalau lewat marketplace-nya itu kan pasti lebih mudah ya Iya. karena tapi ini sudah berjalan berapa lama sih kalau boleh tahu? Kalau Grow Tani sendiri sudah soft launching di bulan Maret kemarin dan insya Allah besok kami sudah jalan kembali lagi karena kemarin ada beberapa update seperti aplikasi dan juga website kami dan insya Allah besok kami jalan lagi untuk wilayah Goa, Makassar dan juga Maros. Gua Makassar Maros Iya. ya. Nah kalau petani boleh tahu sudah berapa banyak petani yang kemudian sekarang petani milenial maksud saya yang sudah ketahuan ikut bergabung antar petani milenial? Untuk di circle saya sendiri itu kami ada 7 orang yang sudah mulai banyak berdiskusi mengenai pengembangan pertanian Indonesia, seperti khususnya saja di Makassar ataupun Maros seperti itu. Kalau potensi Maros sendiri kalau dilihat apakah lebih ke pertanian atau lebih ke peternakan atau sama saja? Untuk di Maros sendiri lebih peternakan dan pertanian itu bisa menjadi unggul sih karena lahan di Maros juga masih cukup luas, apalagi lahan sawah dan juga peternakan itu masih bisa berkembang sangat pesat. Iya mungkin karena orientasi masyarakat di sana juga masih orientasinya ke pertanian dan peternakan ya. Betul betul. Jadi lebih bagus lah ya. Kalau di Makassar susah ya cari pertanian. Mungkin karena lahan kali ya sudah jadi beton semua. Ya, jadi nanti kalau di Makassar cari pembelinya saja ya. Nanti di Maros yang supply kan. Yang produsen di sana, konsumen di sini. Baik. Nah, kalau kita ini kan semakin menarik karena melibatkan anak muda ya. Pernah enggak merasakan yang namanya boring akhirnya tahu, ih petani gitu? Untuk saya pribadi sih tidak pernah. Enggak ya. Seperti itu. Karena saya sudah mendapatkan ini loh sense dari peternakan. Kita bisa dapatkan uang, ada uang harian, pendapatan harian, bulanan maupun per periode. Oh Seperti begitu itu, ya. Itu yang menariknya dari peternakan. Contohnya saja ayam petelur, simpelnya. Kita bisa yang akan saya masukkan juga dalam program Yes. Ini ada dari Kementerian Pertanian. Kita bisa mendapatkan program pendapatan melalui harian. Contohnya penjualan telur. Itu setiap hari telur bertelur. ya otomatis ya. Seperti itu. Betul. Kemudian penjualan bulanan itu bisa kita dapatkan dari feses. Itu feses itu tai ayam. Dibuat dalam bentuk pupuk ya. Pupuk kompos kita salurkan kepada petani. Seperti itu. Itu dibikin sendiri. Itu kita lakukan ada pengolahan juga. Jadi kita jual dalam produk segar ataupun only pure feces. Kita juga ada proses pengolahannya menjadi pupuk kompos. Jadi kita jual ke peternak ataupun petani yang akan mengelola itu betul, ya. betul. Seperti itu. Dan per periodenya itu kita bisa dapatkan lagi dari ayam afkirnya. Kan ayamnya sudah tidak produktif lagi. Jadi di akhir periode itu kita bisa jual lagi ayamnya. Jadi tidak ada yang waste. Semuanya bisa jadi uang. Iya, pendapatan begitu harian, ya. bulanan pun per periode. Jadi akhirnya duduk-duduk ya ngitung bulan ini. Iya, betul. Karena udah sampai target 1,4 kilo itu ya Iya. di 30 hari sekian itu kan berarti. Nah, setelah itu akan ada lagi bibit baru yang akan masuk ya lagi. seperti itu. Oke, luar biasa nih pendengar Anda mungkin saja bahkan mungkin di Makassar sebenarnya ruang untuk peternakan ayam masih ada lah ya kalau ayam ya. Makassar Masih bisa ya yang punya tempat ya. tinggal bagaimana regulasinya lagi sih sebenarnya karena beberapa daerah juga kan memiliki regulasinya tersendiri mengenai pembukaan peternakan. Jadi itu yang menjadi fokusnya juga apa boleh apa tidak. Iya. Jadi memang lebih kebijakan pemerintah juga ya dari masing-masing tempat benar. Baik, untuk Anda yang tentunya peternak ayam nih pastinya sudah bisa lebih tercerahkan ya. Kalau kemarin ini sempat kita mendengarkan keluhan yang cukup panjang dari peternak ayam karena ayam yang kemudian akhirnya ada juga yang menjadikannya pasar murah gitu ya. Bagian dari kreativitas juga sih sebenarnya di tengah pandemi Covid seperti ini orang-orang yang kemudian sulit untuk mendapatkan
penghasilan lebih, terus kemudian mau menikmati juga makanan yang enak begitu ya, tapi dengan harga yang sudah mulai anjlok seperti itu juga butuh kreativitas lain. Ada enggak sih yang kemudian juga dari peternak ini berpikir ketika turunnya harga itu bukan hanya berada pada wilayah menjual fresh ayam ini, tetapi lebih ke misalnya sudah merubah menjadi ayam frozen misalnya. Apakah ada yang seperti itu juga? Oh iya, jadi teman-teman juga sudah ada yang memikirkan sampai hilirnya juga, bukan cuma hanya hulu. Jadi beberapa teman dari alumni juga sudah mulai membuat yang namanya RPA, rumah pemotongan ayam. Oh, ada RPA juga khusus ya. Juga. Jadi RPA kecil. Jadi beberapa teman juga sudah mulai menggarap itu. Jadi ada yang jadi kami kayak apa ya istilahnya terintegrasi lah. Ada yang ngurus budidaya, ada yang ngurus apa nama istilahnya yang di hilirnya, di penjualannya seperti itu. Jadi di teman-teman itu mulai mengolahnya juga. Jadi pernah dengar enggak Bu yang ayam 103 ekor. Oh iya pernah. Ya, itu kan sempat ngehits ya. Itu perasaan memang sudah dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan mungkin awal-awal pandemi itu yang ngehits itu yang 103 kan? Benar-benar. Jadi salah satu strateginya itu ya karena penjualan per ekor itu susah, jadi kita satukan dalam paket seperti itu. Jadi salah satu apa istilahnya ya kayak strategi marketing lah. Jadi awalnya dari kalian nih itu yang 103 itu ya? Iya dari Fakultas Peternakan khususnya. Jadi di fakultas itu adakan promo dari teman-teman kayak pengumpulan dana, jadi mereka mengolahnya sendiri terus dijual 103. Iya, ini sepertinya terinspirasi pada penjualan pakaian ya. Tetapi memang ya, karena dulu kan ngitungnya kan kita bisa ngitung, beli satu ayam itu harganya 40 sampai 50 ribu gitu ya, satu ekor ayam. Nah dapat 103 itu kan wow gitu ya, gampang dan mudah. Tetapi tetap mengedepankan kualitas juga kan pastinya ya. Karena yang membedakan sebenarnya lebih ke berat sih. Jadi dia subsidi begitu subsidi ya, dia terjadi subsidi silang gitu ya dari yang beratnya sekian gitu ya dapat sekian begitu. Oke, ini menarik dan ini juga memang menjadi trik dan marketing yang hebat pastinya ya untuk Anda yang merasa atau petani dan peternak kita yang merasa bahwa susah nih hasil kita untuk dijual. Nah, kalau selama ada grow tani ini tentunya banyak informasi-informasi baru yang bisa didapatkan oleh petani kita. Nah, kalau boleh tahu nih untuk bisa masuk dalam aplikasi ini bagaimana caranya? Jadi untuk Grow Tani sendiri sekarang kita bisa diakses melalui website www.growtani.com. Jadi platformnya sudah bisa dicek juga sekarang. Jadi sudah ada di website. Namun untuk di Play Store ataupun App Store-nya ini kita masih proses pengembangan. Seperti itu. Jadi insya Allah bulan depan itu kami sudah launch juga. Jadi kita ada juga yang namanya tenan. Jadi kita bermitra dengan yang ada di pasar, yang konvensional. Contoh ibu-ibu pasar, kita bisa mereka ada akun virtualnya juga. Oh gitu. Seperti itu. Jadi mereka menginput sendiri barang-barang yang ada di pasar ataupun di tempat jualannya mereka. Mereka itu menginput ke Grow Tani. Jadi mereka yang sendiri yang mengatur harga, tetapi kita base-nya di Info Pangan Indonesia. Jadi kita update setiap hari melalui Info Pangan Indonesia. Jadi ibu-ibu ataupun orang-orang di pasar ini juga kompetitif untuk harganya seperti itu. Jadi dia tiap hari juga bisa mengalami perubahan ya. Iya, betul. Disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Iya. Baik, luar biasa tentunya ingin sekali saya berpanjang lebar ini Wahyu ya. Aduh, banyak sekali yang tentunya harusnya kita ketahui dan ini bisa mengedukasi dan juga memotivasi generasi muda kita, apalagi juga para petani kita yang sudah ada sekarang untuk tidak berkeluh kesah di tengah pandemi Covid. Ternyata juga banyak hal yang bisa kita lakukan secara positif. Bahkan ini sebenarnya bisa membantu meningkatkan penjualan dari produk-produk pertanian dan peternakan mereka. Baik Wahyu, kita akan mengakhiri kebersamaan kita di Kipra Desa untuk hari ini Kamis di 12 Agustus 2021. Terima kasih hadir di tengah kita. Ini luar biasa ya dalam kondisi didadak begitu ya. Wahyu ready begitu. Baik, dan pendengar tentunya insya Allah kita akan mencoba tentunya kembali nanti berinteraksi dengan Wahyu di lain kesempatan. Wahyu tentunya kami juga berharap ada informasi-informasi terkini yang kami bisa dapatkan dari Wahyu
tentang perkembangan pertanian dan peternakan kita yang ada di Sulawesi Selatan. Baik pendengar, tepat pukul 20 nanti akan ada Warta Berita dan jangan kemana-mana, saya kembali menemani setelah Warta Berita. Dan untuk Kipra Desa kita, spesial Kipra Petani Milenial, saya dan Wahyu pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.